Unggah video diduga menyindir artis-artis alay, Deddy Corbuzier menuai pro dan kontra. Benarkah Ivan Gunawan emosi hingga membalas memasang foto jadi alay? Video mengharukan anak-anak Palestina mendoakan kesembuhan mantan Presiden B.J. Habibie menjadi viral di dunia maya. Seperti apa kondisi kesehatan terkini B.J. Habibie? Pasca mendulang heboh akibat sosok Mr. H dibocorkan adik Syahrini sebagai kekasih baru, benarkah Mr. H adalah pengusaha tajir asal Kalimantan? Mencoba mengenakan cadar, benarkah Kartika Putri menuai ujian pahit hingga diperiksa berkali-kali di bandara? Hawa panas pro kontra pekan ini seolah mencuat pasca video Deddy Corbuzier yang diduga menyindir artis-artis alay menjadi viral di dunia maya. Gara-gara video unggahan Deddy tersebut, sederet artis mengutas gelombang reaksi bernada satir di sosial media. Jika Astrid, istri Uya Kuya yang memasang status bahwa alay tidak haram tapi sombong bisa jadi dosa, maka lain halnya dengan presenter sekaligus desainer Ivan Gunawan yang memampang foto bersama Ruben Onsu dengan pose lengkap dengan status agar seperti alay. Sontak saja tanda tanya pun mencuat. Benarkah sederet selebriti ramai berbondong-bondong memasang status dan pose menyatir kata alay karena kontra dan menyindir Deddy Corbuzier? Kenapa artis alay tambah banyak? Itu banyak pertanyaan yang masuk ke gua. Dan pertanyaan yang kedua adalah, bisa nggak artis alay jadi artis berkelas? Gue jawab dulu yang kedua, nggak bisa. Gue pernah coba bikin artis alay berkelas, nggak bertahan lama, balik lagi jadi alay. Kenapa? Because it's an attitude, it's a character yang kalau lu nanya gue nggak akan pernah mau ke acara-acara seperti itu. I will not. And kecuali lu artis alay yang sekarang terus berkelas, tiba-tiba jadi alay lagi, mungkin lu boleh acara-acara seperti itu. Apa yang kita lakukan pasti ada pro dan ada kontranya. Ada yang suka, ada yang enggak. Setiap orang bebas untuk berekspresi, bebas untuk mengutarakan pendapat gitu. Kalau saya udah sibuk dengan urusan saya sendiri. Uniknya soal tak mau kalah dengan sejumlah selebriti yang ramai memasang gambar hingga status ala-alay, sederet selebriti pun turut seru mengutas aksi pro dengan sikap Deddy. Jika artis Indy Barren dikabarkan memasang status bernada menyindir presenter alay, maka penyanyi Anji pun belak-belakan menyuarakan sikap pro atas video Deddy hingga konon dijauhi sederet selebriti. Saya yakin banyak yang setuju sama pernyataan Mas Deddy, cuma kadang-kadang nggak mau bersuara. Ya udah, ya saya di Instagram saya bilang bahwa saya ada di sisi Mas Deddy karena saya ngerasa acara-acara itu nggak oke gitu. Ya saya pikir ya nggak apa-apa lah kalau gara-gara saya ngomong ini saya jadi disebelin, ya memang so far juga saya juga nggak punya banyak teman soalnya. Ya memang kalau aku sedikit banyaknya setuju sih sama Om Deddy. Kalau untuk posting sampai ke postingnya sih aku belum sampai ke situ. Tapi untuk semua pemikiran-pemikirannya Om Deddy aku setuju. Tak pelak tanda tanya pun mencuat. Benarkah gara-gara video Deddy yang menyindir artis alay, jagat hiburan jadi terbelah menjadi dua kutub pro dan kontra yang saling bergesekan panas mengutas aksi sindir menyindir baik di sosial media hingga di dunia nyata? Entahlah, yang jelas video Deddy yang menyoal artis alay kabarnya membuat sederet presenter sejumlah acara jadi panas hati karena mendulang rejeki dengan gaya dan cara yang diutas Deddy alay hanya bermodalkan goyang, tari dan lelucon yang bernada merendahkan. Sebuah fenomena yang konon membuat host seperti Ayu Ting Ting hingga Ivan Gunawan panas telinga. Kalau lu mau jadi artis, paling gampang dapet job adalah lu ngalay. Joget-joget, nari-nari, naik ke atas kursi, ditendang kursinya, ngata-ngatain orang. Job lebih banyak. Kenapa job lebih banyak? Karena penonton lebih banyak, job lebih banyak, duit lebih banyak. Dan lebih gampang sih, daripada harus berpikir, berkarya. Lebih baik joget sambil ngatain orang. Hidup alay. Oh my god, it's not my level, it's not even my class. Biarin, alhamdulillah rezekinya lancar. Alhamdulillah rezeki. Nggak ngaruh sih mau diapain juga. Yang penting asal nyolek-nyolek keluarga saya aja udah. Amin. Orang banyak berdalih itu untuk hiburan gitu, bahkan bilang nggak apa-apa alay, tapi nggak sombong kayak gitu. Terus ya cuma permasalahannya kan banyak orang-orang yang akhirnya jadi kepengaruh.
Sementara orang-orang kalau kayak artis-artis yang di situ yang membawakan acaranya misalnya itu mereka mungkin apa ya? Ya mereka mendapatkan keuntungan dari situ kan gitu. Kalau yang dimaksud itu saya bahwa saya artis alay, nggak mungkin prestasi saya banyak saya gitu. Jadi berarti Mas Dedi itu nggak kirim buat saya. Jauh dari gonjang-ganjing jagat hiburan, kondisi prihatin mantan Presiden B.J. Habibie yang sempat serius dirawat rumah sakit Jerman karena masalah katup jantung, pekan ini justru mendulang fenomena luar biasa. Pasalnya, sebuah video puluhan anak yatim piatu di Palestina mendoakan kesembuhan B.J. Habibie menjadi viral di dunia maya. Sontak saja saudara selebriti tanah air pun turut menguntai doa dan kekaguman luar biasa. Karena karisma B.J. Habibie sebagai mantan Presiden Indonesia yang memiliki banyak hak paten atas deret penemuan teknologi di luar negeri, banyak menebar prestasi dan kebaikan hingga didoakan oleh banyak pihak di berbagai penjuru dunia. Uniknya, doa anak-anak Palestina tersebut soal dijabah oleh Sang Khalik dengan kondisi B.J. Habibie yang kini dikabarkan semakin membaik hingga bisa menikmati makan siang di luar rumah sakit di Jerman. Aku rasa bukan hanya Palestina yang mendoakan, dunia akan mendoakan karena beliau benar-benar kisah cintanya itu loh. Semua wanita di dunia pasti mengidamankan laki-laki seperti itu gitu. Jadi syukur banget aku banyak yang mendoakan dan rekaman yang aku lihat tadi dari anak-anak Palestina itu wow sekali, subhanallah gitu. Jadi ya insya Allah diberikan kesembuhan cepat. Pasti karena sosok beliau juga yang punya nilai sangat lebih di mata warga dunia gitu. Mungkin bisa dibilang juga banyak orang-orang, bukan hanya orang Indonesia saja juga yang kenal siapa yang B.J. Habibie, bagaimana dia punya prestasi dalam dunia teknologi terutama, dan sebelumnya pernah menjadi pemimpin di negara kita. Jadi gue yakin si karisma itu yang akhirnya membuat orang-orang punya rasa simpati yang luar biasa kepada beliau. Untuk yang B.J. Habibie, untuk Bapak B.J. Habibie, semoga cepat sembuh, semoga diangkat penyakitnya segera dan bisa kembali beraktivitas. Sesaat lagi Intens akan mengutas heboh yang pecah pasca inisial Mr. H sebagai pacar baru Syahrini bocor. Benarkah Syahrini bakal mendapatkan rumah senilai 60 miliar rupiah dari Mr. H? Jangan kemana-mana, nantikan Intens setelah jeda berikut. Halo, selamat pagi. Di pekan ini yang tak kalah heboh adalah munculnya inisial Mr. H yang digadang-gadang sebagai pacar baru dari penyanyi Syahrini. Sempat heboh lantaran disebutkan oleh Aisyah Rani, manajer sekaligus adik dari Syahrini. Benarkah bahwa Mr. H adalah pengusaha kaya raya asal dari Kalimantan? Lalu seperti apa analisa dari pakar ekspresi wajah ketika melihat wajah Syahrini pada saat mendengar kata Mr. H disebutkan oleh sang adik? Benarkah bahwa ada yang ditutup-tutupi oleh Syahrini? Mari kita simak liputannya setelah yang satu ini. Makin panas saja, pekan ini menggulirkan heboh bernada teka-teki menimpa kehidupan asmara penyanyi Syahrini. Pasca sikap marah Syahrini atas sikap Rani sang adik yang mendadak membocorkan nama Mr. H sebagai sosok pacar baru Syahrini saat sedang live di sosial media, keterkejutan publik nyatanya belum selesai hingga saat ini. Dan kemarin tiba-tiba saja ahli metafisika Mbah Mijan muncul dan juga memberikan reaksi yang sama terkait inisial Mr. H yang disebut Rani. Apa maksud Mbah Mijan yang tiba-tiba saja turut memberikan reaksi kepada Syahrini? Entahlah,
Menurut Mbak Mijan, ia mengaku memiliki klien di Banjarmasin yang juga mengenal Mr. H yang notabene adalah pengusaha asal Banjarmasin, Kalimantan. Lewat kliennya di Kalimantan itu pula terselip informasi mengejutkan bahwa Mr. H yang memang dikenal kaya raya bahkan telah memberikan rumah super mewah senilai 60 miliar rupiah kepada Syahrini. Benarkah itu semua? Katanya pacarnya siapa sih sekarang? Pacarnya siapa yang dapat bunga tadi pagi, Ji? Dari Mr. H, Ji. Ini live. Apa sih? Terus, halo. Udah, iya, matiin dulu. Jadi di BJM itu saya juga punya beberapa klien dari sana, dan klien itu ngomong kalau Syahrini juga punya rumah di BJM itu, dan pokoknya dulunya di Benyamin aja. Itu di depan, paling depan. Kalau ditaksir harga rumahnya itu sampai 60 miliar. Seorang pengusaha yang sudah cukup terkenal, sudah cukup ternama, dan memang uangnya nggak berseri. Tentu saja teka-teki baru pun mencuat. Dikabarkan telah diberi rumah super mewah. Benarkah Syahrini tengah serius menjalin hubungan hingga mendadak bersikap takut dan panik ketika Rani membocorkan sosok Mr. H? Sebuah tanya yang berujung kejutan baru. Pasalnya, Syahrini mendadak mengutas klarifikasi bahwa Mr. H bukanlah seorang pria yang menjadi kekasih barunya, tapi justru sebuah produk menyisakan tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika Rani sempat menjawab pertanyaan fans tentang sosok pacar baru Syahrini dengan inisial Mr. H, mengapa kini Syahrini mendadak mengelak menyatakan Mr. H adalah sebuah produk dan bukannya pacar? Sempat terlihat kaget dan marah ketika Rani menyebut Mr. H. Mungkinkah Syahrini yang berusaha menutup-nutupi tentang sosok Mr. H? Kacamata pakar mikroekspresi pun mengutas sebuah analisa mengejutkan. Aku juga gak nyangka ya akan seviral ini. Aku kan gak tahu dikirim bunga, kirimnya tuh ke kantor ke manajemen. Terus aku suka sebel kalau kalau orang nebak-nebak cie-cie dari Mr. H. Siapa Mr. H? Aku tidak pernah punya mantan yang namanya H. Jadi H itu adalah sebuah produk besar yang aku mau nyanyi sekarang, aku mau launching. Setelah selesai menceritakan bahwa H itu bukanlah seorang yang dekat dengan dia atau sedang ada hubungan gitu, itu kepalanya langsung gitu ya, kepalanya memainkan ke belakang gitu ya, rambutnya gitu. Ini sangat unik karena ketika seseorang itu merasa ingin dimaklumi ya, dan ingin atau dia merasakan suatu ketegangan yang sangat karena itu ada dorongan agar dimaklumi perilakunya tersebut, tubuhnya biasanya akan melakukan cara-cara untuk mengeluarkan ketegangan tersebut gitu. Seperti yang tadi terlihat ya, langsung gitu. Ada apa dengan Syahrini? Masih menjadi teka-teki yang kian berujung misteri. Pasalnya Syahrini menolak segala spekulasi tentang sosok Mr. H tanpa pernah benar-benar memastikan apakah Mr. H benar-benar bukan manusia atau justru sang kekasih yang tengah ditutup-tutupi sosoknya. Aku nggak nyangka semua sepertinya dibesar-besarkan karena memang netizen itu kan maha benar dengan semua fitnahannya, ya kan? Semoga masuk surga dengan segala fitnahannya. Katanya H itu adalah haji-haji dari Kalimantan, H itu adalah Hotman Paris, ada lagi Hutomo Mandala Putra. Iya itu, ada lagi halu semuanya ya kan. Baru saja hijrah menggunakan hijab. Kemarin Kartika Putri menuai ujian yang cukup memprihatinkan. Pasalnya, ketika ia mencoba menggunakan cadar, ia diperlakukan ekstra ketat pada saat di bandara, diperiksa berkali-kali hingga merasa terintimidasi. Lalu bagaimanakah nasib dari Kartika ketika menggunakan cadar di bandara? Dan bagaimana pula kisah dari Tika Bravani yang langsung mengenakan hijab sepulang dari ibadah umroh pekan ini? Mari kita simak liputannya setelah yang satu ini.
Dan inilah curahan hati Kartika Putri terkait pengalaman yang membuatnya merasa terpojok pasca makin mantap mengenakan tudung Islami. Betapa tidak, Kartika yang telah mengenakan hijab kemarin mencoba menambah cadar menutupi sebagian wajahnya atau nikab saat berada di bandara. Dan setelah tiba di bandara, Kartika pun merasa terintimidasi lantaran sampai 2 kali menjalani pemeriksaan oleh petugas. Atas kejadian inilah, Karput pun meluapkan kekesalannya lewat postingan di sosial media. Pengalaman aku hari ini sangat berharga untuk aku dan mungkin kita semua. Sedih dan miris sekali karena sampai bandara saya masuk security check tapi koper saya diperiksa secara random. Lalu saya bilang, apa karena saya pakai cadar? Tidak sampai di situ, pemeriksaan kedua terjadi hal yang sama, bahkan diperiksa tubuhnya padahal saya lulus sensor. Ya Allah, mengapa aku merasa diintimidasi dengan nikab ini? Saya jadi makin tertantang untuk menggunakan nikab di tempat umum lainnya. Begitulah isi curahan Kartika di media sosial. Lantas, bagaimana tanggapan Cinta Penelope yang juga baru hijrah mengenakan hijab menanggapi kejadian yang dialami pemeran gendis di sinetron Dunia Terbalik itu? Benarkah Ustadz Dery dan istri yang memakai cadar juga kerap mengalami kejadian serupa saat berada di bandara? Jadi buat aku sih apa yang dialami sama Kartika Putri tadi pagi di bandara, bingung sebenarnya jawabnya. Kalau tadi Kartika Putri merasa diintimidasi di bandara, buat aku kita harus legowo sebenarnya, buat adikku juga gitu loh, legowo. Ya udah sabar aja. Kalau dulu kita sabar. Kita sering jalan, orang di depan dibiarin. Nah terus giliran kita berdua, apalagi istri, geledahnya lama banget. Aku suka sinis loh sama gini, Mbak, kenapa orang di depan nggak diperiksa, kenapa aku kok lama banget. Walau merasa syok atas kejadian yang pertama kali dialami di bandara, toh Kartika Putri merasa tertantang untuk tetap istiqomah menjaga tudung Islaminya. Keteguhan serta kemantapan hati Karput inilah yang terus mendapat dukungan dari para sahabat agar makin mantap menjalani kewajibannya sebagai wanita muslimah. Di situ aku nggak terima bahwa aku nggak ada keraguan, semuanya penuh keyakinan, dan aku sampai bilang resiko apapun itu akan aku jalani. Support saya dari Sulaiman dan istri mensupport Kartika untuk tetap istiqomah dengan hijabnya ataupun dengan niqabnya, sabar, Allah bersama kita. Insya Allah sementara saja ujiannya. Ujian ini nggak lama dan setelah ujian akan ada kenaikan kelas insya Allah. Ya, jangan takut. Mempertahankan sesuatu itu lebih sulit daripada mendapatkannya. Jadi setelah aku mendapatkan hari ini, ya mudah-mudahan aku bisa mempertahankannya insya Allah sampai akhir hayat. Kita doain aja, Karput kan juga baru berhijrah gitu kan, jadi mungkin masih shock. Kan tadi dia bilang aku shock banget sampai detik ini, dia bilang kayak gitu. Mungkin dia masih shock, jadi masih belum terbiasa. Cuman lama-kelamaan ya ada 1.600 lebih dalam 2 jam komen ke Karput kalau nggak salah aku ya. Dan semuanya ya sabar ya Mbak, ya maklum lah negeri kita begini dan juga banyak oknum yang pakai gini. Jadi dari komen-komen itu yang menguatkan Karput, aku rasa itu jadi pelajaran aja sih. Ketika Kartika Putri menghadapi tantangan saat memutuskan untuk berhijrah mengenakan hijab bercadar, inilah kisah hijrahnya Tika Bravani, pemeran Denok dalam sitkom Tukang Ojek Pengkolan. Menggetarkan. Tika Bravani tak menyangka akan mendapat hidayah untuk berhijab saat menunaikan ibadah umroh bersama para pemain TOP beberapa waktu lalu. Lantas benarkah Tika kini telah mantap untuk menjaga istiqomahnya dalam mengenakan hijabnya? Benarkah Tika sempat terus menangis saat mendapat hidayah untuk berhijab di Tanah Suci? Oh, saya full support dong pastinya ya, fully support. Full support, aduh. Udah, pokoknya ini emak lah saksinya. Ya Mbak ya. Saksi momen dimana hati saya dibolak-balikan oleh yang
kuasa. Haru aja ya, artinya gini, maksudnya nggak semua orang bisa merasakan hidayah yang begitu jelas yang Tika dapatkan gitu. Walaupun, dan itu mungkin cuma bisa Tika yang menceritakan ya apa yang dia rasakan persis ya. Kita cuma melihat kesungguhan hatinya. Allah bukakan di sana dengan berbagai macam cerita yang menyentuh hatinya sampai akhirnya Tika memutuskan untuk tidak lagi melepas kerudungnya gitu. Padahal sebelum berangkat ke sana kan kita kan di sini kan aku sempat nanya kan Mak yang kita kan mau city tour ke Dubai kan setelah dari Mekah. Terus aku masih nanya, kita di Dubai harus pakai jilbab juga. Itu aku masih nanya gitu loh. Ya kan? Mak saksinya kan. Terus tiba-tiba sampai sana gue gak mau buka-buka lagi. Dijawabnya bagaimana itu sebenarnya gimana ya? Percakapannya itu percakapannya itu menjawab pertanyaan saya di Madinah, ngerti nggak? Tapi oleh orang lain, orang asing yang bener-bener saya nggak tahu, nggak kenal itu siapa. Dan memang jawabannya cuma ya itu di Al-Quran gitu. You Muslim, ya Al-Quran is your life, gitu dia bilang. Ya itu orang Yordania yang ngomong. Nggak kenal sama sekali. Itu langsung aku yang namanya nangis, tanya Mak sampai sholat asar nggak berhenti. Sadarkan, bersyukur, terus gimana ya Mas ya? Ngelihat Ka'bah aja nangis satu. Terus yang kedua seperti ada interaksi gitu loh, kayak ada kontak ya. Aku percaya suatu masa. Tak hanya Tika Bravani yang mengalami pengalaman religi hingga memutuskan berhijab pasca pulang dari Tanah Suci. Inilah kisah Gaby Marisa, pemeran Munaroh yang mulai memantapkan hati untuk berhijab. Lantas benarkah Munaroh yang mengenakan hijab selama 40 hari pasca pulang umroh akan berkomitmen untuk tak melepas kerudung islaminya pasca lewat 40 hari? Aku memutuskan pulang umroh untuk terus memakai hijab selama 40 hari. Karena katanya kan 40 hari itu malaikat masih di sekitar kita ya. Jadi aku menantang diri aku sendiri kayak 40 hari pakai hijab terus nih kemanapun aku pergi gitu. Dengan harapan insya Allah setelah 40 hari itu akan keterusan. Perbedaannya itu ternyata baru sadar gitu ya. Dulu kan nggak pakai hijab nih, asal gitu kan dari sikap, omongan gitu kan ya. Setelah pakai hijab sadar, oh ternyata kalau misalnya kita pakai hijab itu nggak cuma rambut aja, nggak cuma aurat aja yang ditutupin, tapi juga cara kita bersikap di depan orang itu kayak gimana, cara kita kalau bercanda sama cowok gimana gitu kan. Jadinya ada batasan-batasan yang emang harus dilakukan. Sejauh ini komitmen aku 40 hari pakai hijab ya. Abis itu insya Allah tergerak hatinya untuk seterusnya memakai hijab. Aku percaya suatu masa. Dari kisah para bintang yang menjaga tudung islaminya, seperti apa kebahagiaan Jessica Iskandar saat menghabiskan waktu membuat kue bersama El Barak putranya. Seperti apa pula tingkah lucu El yang terus merecoki Jedar saat membuat kue. Memiliki anak yang tampan, lucu, dan penuh perhatian merupakan dambaan setiap ibu di seluruh dunia. Itulah yang dirasakan oleh Jessica Iskandar melihat pertumbuhan sang anak El Barak. Karena selain tampan, ternyata El Barak dan juga ibunda semakin kompak loh. Bahkan walaupun laki-laki, tapi El Barak tak segan-segan untuk terjun langsung ke dapur membuat kue bersama Jessica. Lalu seperti apa ya keseruan antara Jessica dan El Barak ketika membuat kue di dapur? Yuk kita simak liputannya setelah jeda pariwara yang berikut ini. Aku baru pulang syuting pemirsa. Terus aku sekarang lagi mau bikin kue karena aku udah janji sama anak aku hari ini kita mau bikin kue. Step back a little bit please. Move back because I need to. Seperti ungkapan janji adalah hutang yang harus dilunasi, membuat Jessica Iskandar langsung memenuhi janjinya pada El Barak, putranya, untuk membuatkan kue meski baru pulang syuting sekalipun. Sementara El yang sudah tak sabar ingin bersenang-senang dengan ibunya di dapur, langsung bermain-main dengan adonan kue. Bahkan El yang berniat membantu justru malah begitu merecoki Jedar yang mulai menyiapkan adonan kue di atas meja seperti yang terekam berikut ini.
dimainin. Ini bukan dimainin. Mbak, El mau jadi chef? Nempel banget sih. Kakinya dong El, ini kan buat makanan. Kalau El taruh kaki di situ, orang nggak suka makannya kotor, nggak steril. I want to do it. Let me do it. Let me do it. Let me do it. Let me. No. Let me do it. No, I. Coba gimana sih? Lucu tahu dia Mbak. El yang lucu dan lincah itu terus duduk di atas meja serta ingin terus terlibat dalam setiap proses pembuatan kue. Lihat saja El yang selalu ingin mencoba hal-hal baru itu ikut memotong buah hingga menggoda ibunya yang tengah asik menyiapkan adonan kue untuk dimasukkan ke oven. Biar makannya merata. Kayak chef-chef beneran. Jangan digituin dong El, buahnya nanti rusak. El, jangan digituin, buahnya nanti rusak. Mau dicuci dulu lagian, nggak mau dipepet-pepetin gitu. Tingkah El yang terus mengusik jedar akhirnya membuat ibunya mulai tersulut amarah. Betapa tidak, El yang aktif serta banyak bicara itu tiba-tiba mengambil blender serta ingin memasukkan buah-buahan ke dalam alat itu. Lucunya lagi, meski jedar berusaha mengambil alat tersebut serta menyimpannya di lemari dapur, El malah berusaha untuk mengambilnya. Tapi benarkah jedar berusaha untuk sabar serta hanya memberi teguran untuk putranya? El Barak kalau diajak ngomong dijawab ya, itu nggak mau dimainin kayak gitu nanti pecah. Awas dong El pecah, nanti kalau pecah kita nggak punya mixer. Awas itu di dalamnya itu ada pisaunya, kalau El pegang-pegang ntar berdarah tangannya. I can mix it. Iya nggak mau dimainin, nanti kalau tumpah belepetan nggak jadi bikin pie-nya. Okay, I will help you. My hair. Oh man. Oh no. The nice thing. What? Pemirsa, ini udah mateng untuk dasar cutletnya, tapi ini panas sekali. Kita lihat nih, El mau bantuin aku nih pemirsa. Strawberry pie. Tada! So beautiful. Oke, kita langsung cobain aja karena udah jadi. Enak gak? Jujur. Digoyangin. Oh sampai goyang ya kalau enak ya. Dikaruniai putra yang lincah serta aktif menjadi pelipur lara bagi jedar yang harus berjuang sendirian untuk mengasuh El. Di titik inilah setiap tingkah polos serta menggemaskan El mengalirkan sukacita yang berlipat untuk jedar seperti saat ikut berjoget dengan El di sela-sela menunggu kuenya matang. Lantas seperti apa aksi lucu serta kocak El yang sampai berguling di lantai hingga naik ke kursi saat breakdance dengan ibunya?
Oh dia bisa ini apa namanya? Break dance. Tunjukin El. Yang muter-muter itu loh kakinya El. Ayam itu tuh bisa semuanya. Ayam ini. This we can cut it until 4, and this one can cut it 8. Yeah, this is 4 and that one is 8. Pak Barat tadi cerita kan ini kan pie-nya kan kecil, terus dia tanya ini nanti bisa dipotong berapa bagian, terus aku bilang bisa dipotong jadi 4, terus dia bilang kita siapa saja gitu kan, terus kita berdua, ada Sus, ada Mbak Is, Mbak Seli, ada Mas Aris, terus dia bilang oke, kalau gitu 4 ini untuk Mbak Is, Suster, Mbak Seli sama Mas Aris. Maunya buat di belakang aja, mau dibalikin. Buat di belakang aja, nggak mau dibalikin. Kalau buat kita yang mana? Itu yang gede. Oh, buat kita yang gede. Sementara itu inilah keseruan Syifa Haju, Amanda Manopo bersama Rizky Bilar yang membintangi sinetron terbaru RCTI berjudul Ada Dua Cinta yang akan segera tayang hari Kamis besok mulai pukul 17:45 waktu Indonesia bagian Barat setiap harinya. Pertama kali bertemu di lokasi syuting, seperti apa ketiganya membangun chemistry untuk memainkan kisah cinta segitiga yang terjadi dalam sinetron Ada Dua Cinta. Kalau misalkan untuk cinta segitiga kayak gini sih sebelumnya udah pernah di sinetron-sinetron sebelumnya. Tapi kan kita nggak tahu nih, kita masih awal, kita sebagai pemain kan kita hanya mengikuti alur cerita. Untuk alur pertama dari aku lihat dari episode 1 dan 2 itu masih perkenalan diri. Ya paling tinggal ngobrol-ngobrol doang sih untuk mendapatkan chemistry di antara sinetron ini. Kita ngobrol, terus habis itu ya diseng-isengin aja gitu buat lucu-lucuan, terus akhirnya nanti jadi dekat. Saya masih banyak belajar juga dari mereka yang lebih senior tentunya. Tantangannya sih untuk Bimo sendiri, karena Bimo kan karakternya lebih cuek, lebih cool ya. Dan itu sebenarnya hampir bertolak belakang dengan karakter asli saya di dunia nyata gitu kan. Ya itu aja sih, saya belajar untuk mendalamin peran tersebut. Dan inilah keseruan komedian Sule bersama Rizky Febian putranya yang sama-sama membintangi film layar lebar terbaru berjudul Hong Kong Kasarung. Beradu akting dengan putra sulungnya dalam film bergenre komedi yang hari ini tayang perdana di seluruh bioskop. Benarkah Sule merasa bahagia banyak belajar dari Iki tentang pelajaran anak dan orang tua? Lantas seperti apa keseruan Sule dan Rizky saat main satu film? Perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Jadi ya saya sangat cukup bahagia lah melihat perkembangan Iki yang begitu dewasa. Artinya sebagai orang tua itu kadang-kadang kita terlalu sok untuk menjadi orang tua yang mengajarkan anaknya tuh penuh dengan ini itu. Tapi kalau saya banyak belajar dari Iki. Iki dulu waktu kecil banyak belajar dari saya, dan sekarang Iki sudah dewasa, saya banyak belajar dari Iki. Selama ayahnya juga mau, terus juga yang Iki senang juga di sini adalah ayah selalu mensupport apapun itu.
selalu support apapun itu yang Niki jalani. Dan Niki bangga walaupun kita jauh karena jarak, kita jauh karena ada kegiatan masing-masing. Tapi yang Niki salut, ayah selalu tetap memberikan rambu-rambu. Ya kalau saya malah berharap ini bisa menghibur masyarakat Indonesia dan juga menghibur masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong karena mereka juga sudah bergerombolan mencari tiket dan di mana untuk menonton ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu